Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, satu kali lagi Tuhan boleh mengundang kami dan satu kali lagi kami boleh meresponi undangan Tuhan untuk kami hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Untuk kami mengagungkan Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan, dan sebentar lagi kami akan belajar sebenarnya firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami yang lemah ini, yang keras hati ini, yang mungkin mendengar tetapi seringkali lupa untuk setiap firman yang kami pernah dengar dan kami pelajari. Tetapi anugerah Tuhan cukup panjang sabarnya Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan terus untuk kami diajarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita hari ini bisa kembali diundang Tuhan, dan kita hari ini akan bicara tentang komunitas yang sehat. Dan saya diberikan nats dari Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil. Silakan nanti rekan-rekan membaca ayat yang genap nanti sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah terjadi. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari nats ini? Seringkali orang ketika melihat nats ini maka langsung merujuk kepada 4 orang yang mengangkat akan rekannya yang sedang lumpuh. Tapi Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan ini maka saya menemukan ada satu kata yang rasanya menggambarkan semua cerita di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu kata kegigihan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kegigihan, menggambarkan seseorang yang tetap termotivasi, tangguh, berorientasi pada tujuan, sekalipun orang itu menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka jalankan itu. Tetapi itu tidak memotong mereka, membuat mereka putus asa sampai kepada mereka mencapai titik tujuan yang mereka ingin tuju. Itulah orang yang gigih. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa melihat tentang kegigihan orang banyak. Maka kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang pertama. Jadi kalau kita membaca Markus pasal 2, maka ini kaitannya sebelumnya, yaitu Markus pasal yang pertama. Di dalam ayat yang ke-45 dikatakan, tetapi orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu, ketika kita melihat kata dari segala penjuru,
maka ini bukan hanya satu arah atau satu tempat, melainkan dari berbagai tempat di luar kota termasuk di situ. Di dalam kota Kapernaum maupun dari luar kota Kapernaum pun mereka datang. Dari segala penjuru mereka datang kepada titik kumpul yang sama. Kemudian ketika kita lihat Markus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Bapak ketika kita melihat bagian ini, orang-orang yang datang dari segala penjuru itu, mereka datang di dalam satu titik kumpul yang sama, kepada orang yang sama, dan kemudian mereka berkerumun di situ. Bahkan Alkitab katakan gini, tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak ada tempat. Sama sekali tidak ada tempat yang tidak dipenuhi oleh orang banyak. Mereka gigih meski di dalam ketidaknyamanan itu. Mereka tetap tinggal di situ sekalipun gak nyaman. Apa sih nyamannya ketika ada orang yang bersenggol-senggolan, kanan kiri gak bisa gerak seperti itu ya. Dan itulah gambaran ini. Tapi mungkin kita tidak punya gambaran seperti apa sih begitu crowdednya ketika kita ada di tengah-tengah orang banyak. Tetapi ada satu berita menarik tentang job fair di Cikarang. Bapak Ibu tahu ceritanya? Bahkan dibuat klip seperti itu ya. Lihat nih, yang bosan kerja, yang pengen resign dari kerja, lihat peristiwa ini. 25.000 orang datang di dalam job fair itu, mengharapkan cuma satu tujuan mereka ke sana. Tujuannya adalah supaya mereka bisa scan QR. QR itu job fair itu. Ketika mereka scan itu, mereka bisa masuk akses. Supaya mereka mendapatkan akses di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan. Bapak Ibu 25.000 orang itu berkumpul di satu titik. Ada yang pingsan diceritakan, ada yang kelaparan, ada yang gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kemudian menjadi crowded di situ. Kita bisa bayangkan peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di rumah itu. Dan orang-orang banyak itu datang. Tujuan cuma satu. Yaitu ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka ingin ketemu dengan Tuhan Yesus? Maka di dalam Markus 1 ayat yang ke-21 dikatakan Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Bahkan mereka katakan ini, pengajaran Tuhan Yesus dikatakan di sana seperti atau sebagai orang yang berkuasa. Ketika orang Israel mendengar orang yang mengajar, guru-guru mengajar, di dalam waktu itu bukan hanya Tuhan Yesus, satu-satunya guru yang mengajar. Orang-orang banyak, guru-guru banyak mengajar waktu itu. Tetapi kemudian ketika mereka dengar Tuhan Yesus mengajar, kemudian mereka memberikan penilaian tentang pengajaran Tuhan Yesus. Mereka katakan seperti ini, dia mengajar seperti orang yang berkuasa, orang yang punya kuasa yang berbeda dengan kuasa yang kita lihat dari orang-orang, dari guru-guru yang mengajar kita selama ini. Kemudian dikatakan di sana, bukan hanya mengajar, tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-25 dan 32 dikatakan Yesus mengusir setan. Bukan hanya pintar mengajar, bukan hanya punya kuasa mengajar, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia mengusir setan. Yang waktu itu orang, tidak semua guru bisa lakukan itu. Kemudian dikatakan menyembuhkan orang sakit. Lengkap ya. Seorang guru muda, pintar mengajar, punya kuasa ketika mengajar, kemudian bisa menyembuhkan orang sakit, dan kemudian bisa mengusir setan. Bahkan dikatakan di sini, tidak salah ketika dikatakan ayat 28. Lalu tersebarlah kabar tentang dia. Bapak Ibu, kegigihan mereka karena menganggap masalah sakit, dirasuk roh jahat, dan mereka menemukan pengajaran yang disampaikan penuh kuasa dan ingin mendapatkan pertolongan itu. Ketika kita melihat bagian ini, inilah kegigihan orang banyak itu. Tetapi kemudian yang kedua adalah kita melihat kegigihan 4 orang sehat dan 1 orang sakit. Kita bisa definisikan atau spesifikkan orang sakit ini kondisinya adalah orang lumpuh. Tidak bisa jalan. Yang kemana-mana perlu belas kasihan orang. Dan termasuk ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia perlu belas kasihan orang lain. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan seorang lumpuh.
digotong oleh 4 orang. Digotong, dipikul, diangkat. Alkitab memang tidak menunjukkan berapa jarak yang telah ditempuh oleh orang ini untuk memandu atau menggendong atau mengangkat orang yang lumpuh ini. Tidak ditulis. Apakah mereka berasal dari luar kota? Atau mereka berasal dari Kapernaum yang mendengar Tuhan Yesus datang dan kemudian digotong? Enggak tercatat. Alkitab juga tidak mencatat bagaimana kondisi orang yang sakit ini. Kondisi badannya. Apakah orang sakit ini kurus? Apakah orang sakit ini sedang badannya? Atau orang sakit ini besar? Enggak tercatat. Tidak diketahui dengan pasti kondisi-kondisi ini. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, saya kasih gambaran seperti apa susahnya menggendong atau membawa orang sakit. Waktu itu belum ada ambulan. Kalau sekarang kan bisa ya. Orang sakit perlu ambulan tinggal call. Zaman itu belum. Tetapi zaman sekarang juga ada orang yang harus dibawa dengan digendong. Ini ceritanya. Ini masuk di dalam Agustus 2024 beritanya. Diceritakan ada seorang yang bernama Thaddeus Ilela. Beliau sakit. Karena sakit, tinggal di pegunungan dan harus menempuh perjalanan ke puskesmas kecamatan. 4 hari harus menempuh perjalanan. Naik apa? Bukan naik kuda. Orang banyak gantian gendong Bapak Thaddeus ini. Mereka harus melewati sungai yang arus deras itu. Bergantian menggendong supaya sampai ke puskesmas kecamatan. Susah atau gampang? Susah. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, kita kembalikan cerita ini di dalam cerita yang kita baca di dalam Markus 2. Bagaimana 4 orang itu, Alkitab tidak catat. Bagaimana mereka atau berasal dari mana mereka, berapa jarak yang mereka sudah tempuh. Tetapi Alkitab catat apa? Alkitab catat tentang kegigihan mereka. Dikatakan di sana mereka bukan hanya membawa temannya ini, orang yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sudah sampai ke rumah di mana Tuhan Yesus itu berada, ingat cerita pertama, penuh. Tidak mungkin untuk bisa menerobos. Setiap orang yang datang saat itu, semuanya punya tujuan yang sama. Sehingga di dalam ayat yang keempat dikatakan mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ada 2 yang mereka lakukan. Mereka membuka atap. Sebelum membuka atap, mereka harus naik ke atap itu. Kalau masih ingat khotbahnya Lose Mario hari Minggu, bahwa orang Israel itu punya tangga untuk mereka naik ke atap. Dan mereka harus lewati tangga itu supaya sampai ke atap. Ketika sudah sampai ke atap, apakah langsung bisa turunkan? Tidak. Mereka harus buka tutup atap itu. Di dalam terjemahan lain dikatakan mereka harus bongkar atap itu. Mungkin ada yang berkata gini, ya tinggal buka aja, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga tembok atau atap itu dimatikan atau dikunci mati dan mereka harus bongkar. Dan intinya adalah Alkitab katakan mereka buka atap itu. Bukan hanya buka atap, tetapi dikatakan di sana mereka menurunkan tikar di mana orang lumpuh itu berbaring. Tidak tahu berapa jarak dari atap ke bawah. Mungkin saja kita anggap saja 5 meter misalkan gitu ya. Atau 6 meter. Harus turun, harus seimbang. Kalau satu saja tidak seimbang, jatuh tuh orang lumpuh. Mereka harus hitung 1, 2, itu gambaran seperti kalau Bapak Ibu pernah ke pemakaman. Kalau orang yang menurunkan peti itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang satu, begitu cepat menurunkan talinya, bisa miring tuh petinya. Orang yang lumpuh itu nggak bisa buat apapun. 4 orang itu harus turun bersama-sama, menurunkan tali itu bersama-sama, dan kemudian sampai di depan Yesus. Bapak Ibu perlu kegigihan.
yang sungguh-sungguh untuk melakukan ini. Dan kegigihan ini Matthew Henry gambarkan dengan dengan dua kata, kemurahan hati dan belas kasihan. Matthew Henry di dalam tafsiran Injil Markus berkata gini, berkat kemurahan hati keempat orang itulah ia dibawa seperti itu. Dan hal ini memperlihatkan bahwa belas kasihan yang benar seperti itu diharapkan ada dalam diri anak-anak manusia terhadap sesamanya yang sedang menderita. Sebab kita tidak tahu kapan hal itu akan menimpa diri kita. Kemudian kita masuk di dalam topik kita hari ini. Apa yang membedakan kegigihan orang banyak dan kegigihan 4 orang plus 1 orang lumpuh ini? Yang membedakan adalah respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lihat respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, yang datang begitu banyak, bahkan di depan pintu pun sudah tidak cukup, adalah Tuhan Yesus cuma lakukan satu. Dia memberitakan firman kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam apa yang dituliskan dalam Markus ini, Tuhan Yesus itu memberitakan firman kepada mereka dengan segala motivasi mereka. Dengan segala alasan mereka datang. Dengan segala hal yang mereka kerjakan untuk bertemu Tuhan Yesus. Apapun alasan itu. Pesan Tuhan Yesus dan dia tindakan satu yang dia lakukan. Beritakan firman. Matthew Henry berkata gini, pelayanan yang baik yang diberikan Kristus kepada mereka, yang terbaik, yang bisa diberikan rumahnya, dan yang lebih baik daripada yang mampu diberikan siapapun. Ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang kedua. Banyak dari mereka mungkin datang hanya untuk mencari kesembuhan. Dan hanya terdorong oleh rasa ingin tahu belaka. Tuhan Yesus terkenal. Tuhan Yesus dikenal banyak orang. Sehingga orang banyak ingin cari tahu. Seperti apa Tuhan Yesus itu. Kemudian Matthew Henry katakan untuk bisa melihat dia. Namun setelah mereka berkumpul, ia memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat bagian ini, dia memberitakan firman kepada mereka. Memberitakan firman menjadi tujuan pelayanan Tuhan Yesus. Untuk komunitas orang banyak yang datang dengan segala motivasi dan tujuannya. Kemudian kita tanya dengan pertanyaan ini. Apakah mimbar gereja tetap terjaga di dalam memberitakan firman Tuhan secara benar dan tepat? Bapak Ibu, mungkin kita katakan ini, Musa, memang ada mimbar gereja yang enggak memberitakan firman? Memang ada. Kan semuanya buka Alkitab ya Musa ya. Setiap hamba Tuhan mau khotbah, bacaan ayat, kemudian jelaskan. Apakah itu tidak memberitakan firman? Ada, kita pernah ibadah di satu gereja, hamba Tuhannya nggak buka Alkitab, nggak baca ayat. Mungkin kita jarang ketemu itu. Tetapi apakah ayat yang dia baca, penjabarannya adalah di dalam landasan dia sedang memberitakan firman secara benar dan tepat atau tidak? Bapak Ibu, seberapa banyak mimbar gereja tetap terjaga di dalam memberitakan firman itu? Kenapa ini penting? Karena setiap orang yang datang beribadah, datang dengan segala motivasi yang berbeda. Apakah orang yang datang beribadah pasti motivasinya selalu pengen ibadah secara murni? Belum tentu. Mungkin ada yang datang ke gereja, beribadah, motivasinya ya dibanding di rumah seperti itu. Anak remaja atau sekolah minggu datang ke gereja, ya dibanding di rumah dimarahin suruh datang seperti ya udah datang. Atau mungkin datang karena dengan alasan apakah hanya pasti karena ingin beribadah sama Tuhan? Belum tentu loh. Ada yang mungkin datang karena ingin ketemu teman. Ada yang datang karena ingin bergumul dengan pergumulan sakit dan kemudian datang ingin berdoa supaya disembuhkan. Macam-macam. Setiap orang yang datang ke rumah Tuhan macam-macam alasannya. Seperti orang banyak yang datang pada Tuhan Yesus macam-macam motivasinya.
Tetapi orang yang macam-macam motivasi ini, Tuhan Yesus tangkap dengan satu tindakan. Memberitakan firman. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, kenapa pertanyaan mimbar gereja tetap terjaga dalam memberitakan firman secara benar dan tepat atau tidak? Kita bisa parameternya adalah buah apa yang dihasilkan oleh jemaat. Apakah buah yang dihasilkan oleh jemaat adalah hidup yang tetap di dalam kedagingan, yang rasanya nggak berubah? Kita percaya firman itu Tuhan bisa pakai untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dalam hidup kita. Supaya hidup tidak lagi dalam kedagingan, tetapi dalam roh dan tuntunan Tuhan. Kemudian, apakah buah yang dihasilkan oleh jemaat adalah buah transaksional? Bapak Ibu, seberapa banyak orang-orang Kristen yang masih transaksional sama Tuhan? Yang masih, kalau Tuhan lakukan ini, saya pasti lakukan ini. Kalau Tuhan gak lakukan ini, mungkin saya berpikir tidak lakukan ini. Transaksional tuh di situ. Materialistik. Hidup menghasilkan buah roh. Apakah itu yang dihasilkan? Hidup di dalam kekudusan. Karena itu penting, gereja tetap memberitakan Injil itu. Bapak Ibu, saya temukan di dalam renungan Gema di 2020. Guru Injil Purnama itu menulis dengan judul Gereja yang Memberitakan Injil 5 tahun yang lalu. Kurang lebih hampir 5 tahun yang lalu. Di dalam konklusi beliau tuliskan gini, gereja yang patut dianggap sebagai gereja teladan adalah gereja yang mengutamakan pemberitaan Injil. Semua penghalang bagi pemberitaan Injil harus disingkirkan. Gereja yang tidak lagi menjaga diri di dalam terus memberitakan firman Tuhan adalah gereja yang telah menyimpang dari panggilannya. Komunitas yang tidak lagi mementingkan untuk Injil itu diberitakan adalah komunitas yang sudah menyimpang dari panggilannya. Sekarang ini kalau tidak hati-hati bisa jadi itu. Ayo kita buat komunitas, tapi jangan ada renungan ya. Gak usah ada khotbah loh. Kita fellowship aja nih. Ya setidaknya minimal doa lah. Tapi jangan ada renungan ya. Apa bedanya komunitas Kristen dan komunitas yang bukan mengenal Tuhan? Mereka kongko-kongko di warung kopi. Mereka sama sekali tidak ngomongin Injil. Ternyata komunitas Kristen nggak ngomongin juga firman. Bagaimana bisa menjadi komunitas yang sehat? Karena itu Bapak Ibu, poin yang pertama ketika kita bicara tentang komunitas yang sehat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Komunitas yang sehat terbentuk ketika firman Tuhan diutamakan dan dipertahankan untuk terus diberitakan dengan benar dan tepat. Bapak Ibu bersyukurlah GKI Karawaci itu, bahkan GKI pada umumnya saya yakin kita tetap menjaga yang namanya pemberitaan firman yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 4 orang ini. Dikatakan di sana ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Kita baca ayat yang kelima ini dan kemudian kita bertanya gini, iman siapa yang Yesus lihat? Ketika dia berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa yang Yesus lihat? Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat ini, kemudian Tuhan Yesus bilang gini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Mereka itu bukan tunggal, kumpulan.
Tetapi kemudian kemudian Tuhan Yesus katakan gini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, tunggal. Kemudian kita tanya, iman siapa yang Yesus lihat? Kemudian yang kedua, kepada orang lumpuh itu Tuhan Yesus itu bilang gini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iman siapa yang Tuhan Yesus lihat? Iman mereka yang telah membawanya ke situ yang dilihatnya. Tuhan Yesus memuji iman mereka, sebab mereka berani membawa teman mereka, walaupun harus melalui kesulitan yang begitu besar. Perhatikanlah, Matthew Henry katakan, iman sejati dan iman yang kuat bisa bekerja dengan berbagai cara. Ada kalanya iman harus mematahkan perlawanan akal sehat dan kadang-kadang juga perasaan kita, namun dengan cara apapun, iman ini akan tetap diterima dan diakui oleh Tuhan Yesus. Jadi iman siapa yang Tuhan Yesus lihat? Iman dari 4 orang ini. Yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Sekalipun banyak tantangan, Matthew Henry gambarkan, banyak hal-hal yang kesulitan yang begitu mereka hadapi, tetapi itu tidak mematahkan mereka untuk datang, membawa teman mereka kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan gini, bertolong-tolonglah menanggung beban, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian ayat yang kelima, Tuhan selanjutkan, dia berbicara kepada orang lumpuh ini. Dia bilang gini, hai anakku. Matthew Henry gambarkan gini, sebutan yang digunakan Yesus, Tuhan Yesus sangatlah lembut, anakku, yang mengisyaratkan kepedulian dan perhatiannya seperti seorang bapa kepada orang itu. Enggak kenal, enggak tahu latar belakang, belum pernah salaman, enggak ada ikatan batin itu. Tetapi Tuhan Yesus katakan gini, hai anakku. Kristus mengakui, Matthew Henry katakan, orang-orang percaya sejati sebagai anak-anaknya. Kita dipanggil anak. Orang lumpuh itu dipanggil anak. Bapak Ibu senang gak sih kalau kita dipanggil anak? Atau kita manggil seseorang dengan sebutan anak. Itu ikatan yang begitu intim. Ikatan yang begitu gak bisa dibayangkan. Kalau kita punya anak, kita panggil dia anak, itu sudah luar biasa. Kalau orang lain yang ucuk-ucuk datang, terus kita lihat dia di dalam kelemahannya, dan kemudian kita bilang gini, hai anakku. Itu luar biasa. Tuhan Yesus lakukan itu kepada orang lumpuh ini. Dia bilang, hai anakku. Apakah dia hanya sebatas bilang, hai anakku? Tidak. Dia katakan ini, dosa-dosamu sudah diampuni. Matthew Henry katakan dosa adalah penyebab terjadinya semua kepedihan dan penyakit kita. Perkataan Kristus dimaksudkan untuk mengalihkan semua perhatian orang itu dari penyakitnya yang merupakan akibat dosa agar dia lebih memperhatikan dosa itu sendiri yang merupakan penyebab munculnya penyakit itu supaya ia mendapatkan pengampunan. Setelah itu, Allah menyingkirkan sengat dan bahaya dari penyakit itu saat dia mengampuni dosa. Dengan demikian kesembuhan dari penyakit itu benar-benar merupakan anugerah ketika hal itu terjadi melalui pengampunan dosa. Dan cara menyingkirkan akibat adalah dengan mengangkat penyebabnya, yaitu pengampunan dosa yang menghapuskan akar semua penyakit dan menyembuhkan atau mengubah sifatnya. Tuhan Yesus katakan, dosa-dosamu sudah diampuni. Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang,
langsung berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu yang dikatakan oleh Matthew Henry. Respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun. Orang lumpuh ini kembali sehat dan kekuatannya telah pulih kembali. Bapak Ibu, apakah komunitas gereja adalah komunitas yang saling meneguhkan dalam iman dan menyadari pengampunan dosa dari Tuhan? Atau menjadi komunitas yang saling menjatuhkan, mengabaikan iman sesama, dan tetap hidup dalam dosa hanya karena merasa telah menerima pengampunan? Bapak Ibu, sudah berapa tahun di GKI Karawaci? Apakah kita mengalami komunitas GKI Karawaci adalah komunitas yang saling meneguhkan dalam iman? Menyadari pengampunan dosa dari Tuhan dan saling mendukung satu dengan yang lain? Suatu hari saya komunikasi dengan seorang dulu pernah pemudi di tempat ini. Dia pulang ke Kupang kalau nggak salah. Dan kemudian saya tanya, gimana kondisi di sana? Dia bilang, baik, baik loh se, dia bilang gitu. Terus saya nggak tanya apapun, terus akhirnya dia bilang kangen ya, karena waktu itu kayaknya ulang tahun gereja kita yang ke GKI Karawaci yang ke-20 kalau saya nggak salah. Terus dia ngucapin selamat ulang tahun. Kemudian dia katakan, kangen ya GKI Karawaci. GKI Karawaci itu seperti rumah, dia bilang. Terus saya bilang, iya nanti kalau ke Karawaci pulanglah ke rumah, saya bilang gitu. Bapak Ibu, teman-teman kita yang mereka hanya 3-4 tahun karena mereka mahasiswa, mahasiswi, dan mereka harus penempatan seperti itu ya. Banyak kisah-kisah di mana mereka menilai GKI Karawaci adalah rumah untuk mereka. Yang ketika mereka pindah, kalau ada GKY di situ, umumnya yang saya kenal adalah mereka akan kembali ke situ. Kenapa? Karena bagi mereka banyak menerima akan sambutan itu. Kemudian kita katakan, berarti GKI Karawaci gereja yang ideal? Enggak ideal, bahkan jauh dari ideal. Tapi di tengah-tengah ketidakidealan itu, kita belajar untuk saling menguatkan dalam iman. Saling menopang satu dengan yang lain. Saya ingat seorang pemuda, dia pernah penempatan di Lampung. Dan kemudian selesai penempatan, dia pulang ke Karawaci, ngajar di sebuah sekolah, dia pulang lagi ke kita. Depianto. Bapak Ibu sadar bahwa GKI Karawaci adalah gereja yang tidak sempurna, tetapi di sini kita terus belajar untuk saling menguatkan dalam iman. Dan kita terus belajar untuk pengampunan, memberikan pengampunan, menerima dalam ketidakidealan. Ketika saya menyampaikan firman ini, saya dan beberapa rekan sedang bergumul seperti itu ya untuk menyambut, menerima seseorang. Kemarin dia telepon saya, dia bilang, sorry Lose. Saya sudah kecewakan Lose. Terus tadi siang saya komunikasi dengan seorang rekan, saya bilang, kita jangan jauhi. Kita tetap rangkul. Apapun kondisinya. Bapak Ibu, kita enggak sempurna. Komunitas ini enggak sempurna. Tetapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu, Allah hadir dan mengajar kita enggak sempurna. Dan kita perlu sesama yang juga tidak sempurna.
Sehingga komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling meneguhkan dalam iman dan hidup dalam kesadaran akan pengampunan dosa yang dikaruniakan Allah kepada anak-anaknya. Komunitas yang sehat bukan banyak kumpul, banyak makan. Enggak, saya katakan. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling meneguhkan dalam iman dan kesadaran akan pengampunan dosa yang dikaruniakan Allah kepada anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, sudahkah hidup kita mencerminkan sebuah komunitas yang sehat bagi sesama? Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, setiap kami pasti memerlukan komunitas. Karena itu kami berteman, kami berkumpul untuk membentuk sebuah komunitas. Termasuk ketika kami ada di gereja. Kami ingin berkomunitas. Tetapi Tuhan, biarlah komunitas yang sehat adalah komunitas yang selalu melandaskan komunitas itu di dalam pengajaran firman. Itulah yang membedakan kami, komunitas gereja, dengan komunitas orang-orang yang di luar sana. Kami berkumpul, berkomunitas, karena kami rindu untuk bertumbuh dalam firman. Bukan hanya sekedar tertawa bersama, bukan hanya sekedar makan-makan bersama, fellowship bersama, dan akhirnya kami berkata, kita nggak perlu bahas firman lagi. Cukup relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, tanpa firman. Tetapi Tuhan, kami tahu seperti halnya Tuhan Yesus yang lihat motivasi orang banyak yang datang begitu banyak. Bisa saja Tuhan Yesus langsung memberikan kesembuhan itu. Bisa saja Tuhan Yesus langsung mengusir setan. Bisa saja Tuhan Yesus menjawab setiap pergumulan mereka. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia memberitakan firman, mengajar mereka dalam kebenaran firman. Dan biarlah kami berkomunitas untuk kami bisa saling meneguhkan dalam iman. Kami bisa berkomunitas dengan kami juga menganggap dan memprioritaskan pengampunan dosa yang dikaruniakan Allah kepada anak-anaknya, termasuk kami. Kami bukan orang sempurna, kami terkadang jatuh, tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang menganugerahkan pengampunan itu pada kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk GKI Karawaci yang Tuhan berikan, tempatkan kami di tempat ini. Gereja yang tidak sempurna, gereja yang masih terus banyak belajar, tetapi biarlah melalui gereja ini kami berkomunitas yang sehat di dalam kebenaran firman dan di dalam saling menguatkan dalam iman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan menggunakan berlutut dan kita akan menaikkan doa pribadi kita di hadapan Tuhan.